Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Mazmur 97 ayat 1. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan Raja di atas segala raja menunjuk pada pribadi Allah yang memiliki sifat absolut, yakni sifat yang hanya dimiliki oleh Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Keberadaan Allah tidak bergantung dari segala sesuatu yang lain, malahan segala sesuatu yang lain sangat bergantung kepadanya. Juga menunjukkan keberadaannya yang sama dari kekal sampai kekal, bahwa ia tidak diciptakan dan tidak akan pernah mati atau berakhir. Pemazmur menjelaskan keberadaan Allah yang absolut dapat dilihat secara umum oleh semua orang, ayat 1 sampai ayat 9. Tetapi juga secara khusus bagi orang yang mengasihinya atau telah percaya kepadanya, ayat 10 sampai ayat 12. Inilah pujian dan pengagungan terhadap kehebatan Tuhan di atas segalanya. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengenal Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja? 1. Kemuliaan Tuhan, Raja di atas segala raja. Kemuliaan Tuhan adalah ciri kedahsyatan Tuhan atas segala sesuatu. Beberapa unsur yang ada di dalamnya. Pertama, kesempurnaannya. Kemuliaan Tuhan memiliki kualitas yang paling maksimal dan tidak pernah menjadi berkurang dan sempurna. Tuhan memiliki keadilan yang sempurna. Ayat 2 dan ayat 6. Kasih dan pemeliharaan yang sempurna. Ayat 10. Kebenaran dan kekudusan yang sempurna. Ayat 11 dan ayat 12. Kedua, kekekalannya. Alkitab menyatakan bahwa kekekalan Allah adalah pemaparan bentangan waktu melalui abad-abad yang tak pernah berakhir. Manusia terus mengalami perubahan, kadang mengalami musim yang baik, tapi juga musim yang menakutkan. Ayat 2 sampai 6. Tetapi Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita, dan Ia tetap berkuasa atasnya. Tuhan ada dalam waktu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ketiga, kebesarannya. Ketidakterbatasan Allah dapat juga dilihat dari sudut pandang ruang yang disebut kebesarannya. Ia hadir dalam setiap titik ruang hidup manusia. Tubuh manusia terbatas pada ruang tertentu, namun Tuhan adalah roh yang tak terbatas, sehingga disebut sebagai yang maha hadir. Mazmur 97 menggambarkan betapa kecilnya alam semesta di hadapannya. Kata seluruh bumi, ayat 5 dan ayat 9, menunjukkan kebesarannya di atas segala ciptaan yang besar. 2. Nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Kata Tuhan dengan huruf kapital menunjuk pada nama pribadi Allah, yakni Yahweh. Nama pribadi Allah disertai dengan beberapa gelar dalam Mazmur 97 ini, seperti Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan; Yahweh Tzidkenu, Tuhan yang adil; Yahweh Kados, Tuhan yang kudus; Yahweh Sabaoth, Tuhan alam semesta. Dan dalam Alkitab secara keseluruhan terdapat beberapa nama, gelar Allah yang digunakan untuk menjelaskan kemuliaannya. Dalam perjanjian baru, nama pribadi Allah diberikan kepada satu pribadi, Yehoshua, yakni Yesus. Dia adalah nama pribadi yang mulia, Raja di atas segala raja. Yesus sebagai satu-satunya nama di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Fakta ini mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan yang berkenan menyatakan dirinya di dalam Yesus, sehingga kita beroleh keselamatan yang kekal. 3. Menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Mazmur 97 menyatakan bahwa segala suku bangsa akan melihat kemuliaannya. Ayat 6. Berarti menyembah Tuhan, yakni Yesus, sebagai Raja. Menyembah berarti menempatkannya sebagai pribadi yang lebih tinggi dan diri kita dalam posisi terendah. Tujuan tertinggi Tuhan adalah segala suku, kaum, dan bangsa di seluruh bumi menyembahnya. Ada dua hal yang menjadi fokus untuk mencapai tujuan ini. Pertama, untuk mereka yang belum mendengar tentang Yesus, ayat 7. Pemberitaan tentang nama pribadi Tuhan perlu disampaikan kepada mereka agar terjadi pertobatan dari kehidupan lama yang menyembah berhala kepada kehidupan baru
dalam penyembahan kepada Yesus. Kedua, untuk mereka yang sudah mendengar tentang Yesus namun belum menyembahnya. Ayat 8, yakni Sion atau putri-putri Yehuda, yaitu mereka yang telah mendengar tentang Yahweh namun belum menempatkan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Sahabat Iktus, kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita melalui kesempurnaan, kekekalan dan kebesarannya, agar kita dapat memuliakannya melalui penyembahan. Penyembahan yang benar hanyalah kepada satu nama, yaitu Yesus, Raja di atas segala raja. Sebagaimana yang menjadi tujuan tertinggi Tuhan adalah agar segala bangsa bertekuk lutut menyembahnya, dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka orientasi hidup dan pelayanan saya haruslah agar setiap orang mengenal dan menyembah Yesus Kristus, baik untuk mereka yang telah berada di dalam gereja ataupun yang sama sekali belum pernah mendengar nama Yesus. Hasrat tertinggi saya adalah melihat bumi bersorak-sorak dan banyak pulau bersukacita karena hidup dalam penyembahan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam hal apa saja kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada saya? Siapakah satu-satunya nama Tuhan yang saya sembah? Bagaimana cara saya melakukan penyembahan kepada Tuhan? Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya pribadi yang sempurna, kekal, dan kebesaran-Mu mengatasi langit. Hanya kepadamu saya menyembah dan mengabdikan diri saya sepenuhnya. Yang saya rindukan dalam penyembahan saya adalah mereka yang telah mendengar nama Yesus mengalami pertobatan sejati. Dan mereka yang sama sekali belum mendengar tentang Yesus diberi kesempatan untuk mendengar, hingga segala suku bangsa menyembah-Mu. Amin. Sebab nama Yesus besar di antara segala bangsa.